Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugimar Robitina. Saya mengampu mapel Al-Quran Hadis di Manlima Sleman. Sekaligus pada saat ini saya merupakan mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Pak. Nihil ya, semuanya hadir alhamdulillah. Kalau begitu. Nah, anak semua sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Karena itu saya minta ketua kelas Mas Wafi untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan. Allahumma amin. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak mau ngetes fokus kalian terlebih dahulu. Jadi saya tes, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, nanti Bapak kasih instruksi. Kasih instruksi, ditirukan instruksinya. Kalau Bapak bilang tepuk tangan satu, kalian tepuk satu kali. Kalau tepuk tangan dua, tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga, tiga kali. Kalau tepuk satu, jangan menepuk. Paham ya? Paham. Jadi kalau ada tangannya baru tepuk. Kita cek ya, kita coba dulu. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk dua. Nah, kita ulangi ya. Kita ulang sekali lagi sampai tidak ada yang keliru ya. Tepuk tangan satu, tepuk satu, tepuk tangan tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus, sudah fokus semuanya ya anak-anak. Alhamdulillah. Ya anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keautentikan Al-Quran. Nah. Sebelumnya anak-anak ada yang masih ingat tidak? Materi kita sebelumnya itu apa? Masih, Pak. Oke, Zikrina. Apa? Tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Tepat sekali untuk Zikrina ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Jadi ini penting untuk kita ketahui anak-anak. Dengan kita mengetahui sejarah turun dan penulisan Al-Quran, ini akan menguatkan pemahaman kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang autentik. Ada pertanyaan? Ada yang tahu apa makna autentik itu? Oke, Zikrina lagi silahkan. Makna dari autentik adalah Asli, bagus sekali, tepat. Jadi makna dari autentik itu adalah asli. Jadi segala sesuatu yang asli itu sesuatu yang berharga. Uang yang berharga, uang yang asli, iya kan? Iya. Ya. Selanjutnya anak-anak, percayakah kalian bahwa Al-Quran itu masih autentik? Jelaskan, buktikan. Yuk. saya, Pak. Haira, oke? Saya jawab. Ya. Menurut saya sangat yakin karena Al-Quran adalah kitab suci yang autentik atau asli, karena bisa dibuktikan bahwa tidak ada yang berani memasukkan Al-Quran. Oke, tepat sekali, kasih aplaus untuk Haira ya. Nah, anak-anak, ini untuk tes awal. Bapak pengen lihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Bapak kirim soal lewat Google Form ya. Nanti dikerjakan. Soalnya hanya 5, kerjakan selama 3 menit. Ya, dikerjakan. Oke, cukup. Ya, udah selesai ya. Dari hasilnya, alhamdulillah paling enggak kalian tahu apa itu autentik, apa itu Al-Quran.
tetapi ternyata masih banyak yang masih belum tahu tentang dalil-dalilnya. Nah, maka ini perlu kita pelajari di kesempatan kali ini. Ya, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana kalian nanti dapat menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran, yang mana itu akan menumbuhkan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, anak-anak, silahkan untuk membentuk kelompok. Silahkan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya ini ya. Oke. Anak-anak, jadi dalil tentang keautentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu autentik, itu salah satunya ini anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya apa ini Mas Lintang? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya, jadi Quran itu dipelihara langsung oleh Allah. Ya. Buktinya apa? Dulu itu ada orang namanya Musailamah. Gelarnya Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya penipu. Karena dia mengaku sebagai seorang nabi. Ya, dia pengen nyanyi Quran. Di Quran ada surat Al-Fil, dia punya surat Al-Fil tandingan. Jadi kalau Al-Fil kalian udah hafal ya, surat Al-Fil ya. Kalau Al-Filnya Musailamah itu seperti ini. Al-Fil gajah, Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah apa itu gajah? Nggih. Wa dzambun wabil, gajah kuwi buntutnya pendek. Nggih. Walahu hurutumun tawil, dan belalainya panjang. Nah itu orang melihat deskripsi gajah, nggak usah pakai wahyu, kamu main ke Biroloko atau ke kebun binatang itu sudah bisa, nggak usah pakai wahyu. Ini sangat berbeda dengan Al-Fil yang ada dalam Al-Quran. Al-Fil dalam Al-Quran itu kalau secara singkat kita gambarkan, itu mengisahkan tentang sejarah dengan bentuk sastra yang sangat tinggi, juga sebagai bentuk hujah terhadap kekufuran orang-orang kafir. Oke anak-anak, sebagai bukti tentang keautentikan Al-Quran, anak-anak silahkan lihat video berikut ini. Abdul Rahman Farid, hafiz cilik berumur 3 tahun dari Aljazair, Uni Emirat Arab ini dapat membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran sedari kecil. Dibantu oleh sang ibu, ia berhasil mempelajari dan mengingat lafaz Quran melalui lantunan Al-Quran yang sering didengarkan oleh sang ibu. Ayat pertama yang berhasil dihafal Fari saat itu adalah ayat Al-Kahfi. Sewaktu hamil, sang ibu juga sering mendengarkan ayat suci Al-Quran secara langsung yang diletakkan di perutnya. Nah, kira-kira apa yang dibahas dalam video atau yang Bapak sampaikan tadi? Yuk. Ya Pak. Wafi, ya. Dalam video tersebut ditayangkan bagaimana Al-Quran bisa dihafalkan oleh balita yang masih berumur 3 tahun, Pak. Oke, tepat sekali, bagus ya. Mungkinkah suatu buku yang ketebalannya seperti Al-Quran itu dihafalkan oleh orang sebanyak yang ada di dunia ini? Tidak mungkin. Okay. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya anak-anak? Oke, Zikrina ya. Silahkan. Pernah terjadi di salah satu golongan kecil yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Iya. Artinya Al-Quran bisa dimungkinkan menurut golongan tersebut tidaklah autentik lagi, karena ada kemungkinan bercampur dengan pendapat Nabi Muhammad. Iya. Nah, bagaimana untuk menjawab atau menggugurkan pendapat golongan tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kita kasih aplaus untuk Rina ya. Di anak-anak, pernah memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Zikrina tadi, ada orang itu yang mengingkari Al-Quran dengan argumen Quran itu ada kemungkinan pendapatnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Quran itu karangan Nabi Muhammad, bagaimana untuk menggugurkan pendapat orang tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Belum pada bisa ini ya. Oleh karena itu anak-anak, supaya kalian bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Zikrina tadi, kita punya hujah, punya pendapat untuk menggagalkan orang yang mengingkari kemurnian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Silahkan anak-anak, saya Bapak bagikan LKPD.
Kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Nanti bentuk proyeknya terserah kalian. Kalian mau buat PPT boleh, buat tulisan boleh, seperti majalah, buat mind mapping boleh, buat video boleh. Link LKPD-nya Bapak bagikan ya, sudah ya? Sudah masuk ya? Ya. Nanti di situ ada video lagi. Kalian lihat, kalian pelajari. Ya. Mungkin ada yang mengatakan Quran itu sesuatu yang tidak autentik lagi. Silahkan didiskusikan. Untuk diskusi 20 menit. Ya. Kelompok 2 rencananya mau buat apa nanti? PPT juga. Oke. Jadi nanti tolong dikaji. Kalian kira-kira mau mengkaji tentang apa? Untuk menjawab pertanyaan kamu sendiri tadi. Tentang Ijazul Quran. Ijazul Quran. Oke, di LKPD ada ya itu ya. Ijazul Quran. Ya, bagus. Kelompok 3. Nah, ini nanti kelompok Mas Wafi mau buat apa ini? Membuat video. Oke, bagus. Boleh. Sudah 20 menit ini. Nah, waktunya kita presentasi. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang dalil nakli keautentikan Al-Quran. Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kesimpulan, Al-Quran adalah kitab suci yang selalu terjaga keautentikannya. Hal ini dikarenakan keautentikan atau kemurnian Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Secara faktual, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penghafal Al-Quran dari segala kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang yang sudah lanjut usia. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Bisakah dari kelompok 1 memberikan dalil nakli atau logika bahwa Al-Quran memang benar-benar autentik firman Allah dan tidak tercampur dengan pendapat Nabi? Terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Ini bukti logis bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah, bahwa Nabi adalah sosok yang umi atau tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca tulis bisa membuat suatu karya yang menunjukkan kebenaran kejadian terdahulu maupun yang akan datang. Oke, bagus sekali. Bisa diterima kelompok 2? Oke, tepat sekali ya. Jadi, kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Ijazul Quran. Terdapat dalam dalil surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Oke, bagus. Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya. Kelompok 4, ya, silakan. Mas Fahri ya. Untuk teman-teman dari kelompok 2 terkait dengan Ijazul Quran, dapatkah kelompok 2 menyimpulkan kembali apa itu Ijazul Quran? Terima kasih. Menjawab dari kelompok 4. Jadi secara simpel dapat kami katakan bahwa Ijazul Quran merupakan suatu bukti bagaimana Al-Quran tidak bisa dilemahkan, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa ditandingi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 siap ya? Artinya edit video sudah jadi editannya? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas tentang kebenaran atau keautentikan Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Apakah masih sama dengan Al-Quran yang terkutip pada Nabi Muhammad SAW? Dimulai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah berfirman bahwasanya Allah itu yang menurunkan Al-Quran, menurunkan al-zikr, pengingat, dan Allah lah yang menjadi. Jika Allah sendiri yang menjaganya, maka sudah bisa dipastikan terjaganya keautentikan daripada Al-Quran. Nah, turun dengan cara mutawatir. Mutawatir artinya ada lebih dari 10 orang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma fiqh lama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 3. Di video ada istilah mutawatir. Apa itu arti mutawatir dan mengapa mutawatir ada di dalam dalil nakli keautentikan Al-Quran? Ya, betul sekali. Terima kasih teman-teman dari kelompok 1. Jadi mutawatir memiliki makna diriwayatkan oleh banyak orang. Karena diriwayatkan oleh banyak orang, maka jika ada satu kesalahan dari satu riwayat dapat dikoreksi oleh kelompok yang lain. Teman-teman, sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 dan 4 semuanya sudah maju dan hebat-hebat, bagus-bagus. Kita beri aplaus untuk kalian. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita kali ini? Silahkan. Saya, Pak. Oke, Haira silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Al-Quran dijaga langsung keautentikannya oleh Allah dengan cara banyak orang yang menghafalkan Al-Quran dan kualitas dari Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh manusia. Oke, tepat sekali. Kita kasih aplaus untuk Haira ya. Jadi dipahami anak-anak ya pembelajaran kita kali ini? Bisa ya? Bisa. Oke, tapi kayaknya ada yang kurang meyakinkan ini. Maka ini perlu dites, gitu ya. Ini Bapak punya soal, kalian kerjakan. Pak kirim di grup kelas ya. Nah, oke. Cukup. Nah, tak lihat nilainya ini. Sebagian besar sudah di atas KKM, ya. Nah, alhamdulillah. Tapi ada sebagian yang masih di bawah. Yang masih di bawah KKM, mas jangan berkecil hati. Ya, nanti Bapak kasih remedi, dikerjakan di rumah ya, untuk memperbaiki nilai. Yang sudah KKM gimana Pak? Nanti Bapak kasih soal pengayaan. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Senang. Senang ya, seru ya. Oke, alhamdulillah. Nah, anak, sebelum pelajaran ini kita tutup supaya berkah, manfaat apa yang kita pelajari, kita tutup dengan berdoa. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pembelajaran kita telah usai. Pesan Bapak, kalian harus tetap belajar yang rajin, berbakti pada kedua orang tua, jagalah sholat 5 waktu. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang anak-anak semua. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.